saya mau memperkenalkan nih pembicara keren kita yang pertama. Ada Ibu Adiria Kencana. Jadi Ibu Adiria ini berpengalaman selama 15 tahun sebagai praktisi HR dan konsultan di berbagai industri, termasuk konstruksi, kesehatan, penerbangan, mining, dan startup fintech. Nah, pembicara kita kali ini juga merupakan psikolog industri dan organisasi. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung sambut saja Ibu Adiria Kencana. Oke, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, teman-teman semua, para rekan-rekan perusahaan. Terima kasih banyak untuk Disnaker Trans Serang, Bapak dan Ibu sekalian, dan dari Modern Land Realty memberikan saya kesempatan di hari ini untuk sharing pengalaman dan ilmu sebagai HR selama sekian waktu. Kita lanjut dan mulai. Oke. Boleh langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Saya punya waktu berapa menit, Mbak Brinda? 1 jam? Iya. Oke. PPT-nya, Mas? Oke. Baik. Selamat siang, teman-teman. Saya manggilnya teman-teman ya, meskipun saya generasi milenial ujung, tapi saya masih merasa 22 selalu di hati. Jadi semoga bisa relevan ngobrol hari ini sama teman-teman sekalian. Baik, lanjut aja ya, kita langsung masuk ke dalam materi. Ini karena memang acaranya adalah untuk pencari kerja. Bayangan saya teman-teman adalah para lulusan yang baru atau fresh graduate, atau sudah ada pengalaman mungkin 1 sampai dengan 3 tahun gitu ya. Nah ini, Saya lupa. oh ya, permisi Mbak Brinda mau menginformasikan beberapa hal, silahkan Mbak. Oke, jadi teman-teman semuanya di sini ada rules-nya untuk talk show-nya. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, nanti kita akan berikan kesempatan. Namun bisa bertanya setelah presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Adir selesai. Oke, jadi untuk pertanyaannya bisa dicatat dulu. Jadi nanti dikeluarkannya. Terima kasih. Lanjut Ibu. Thank you Mbak. Baik, thank you. Kita langsung masuk. Belum berubah untuk ininya, di sini aja ya. Oke. Baik. Jadi untuk di hari ini ada beberapa hal ya. Yang pertama itu mengenai tempat kerja yang modern, seperti apa gitu ya, mengenai industri saat ini seperti apa dan perkembangan teknologinya. Terus yang kedua adalah gimana kita bisa membangun diri kita sendiri, membangun pondasi diri. Terus kemudian gimana caranya melamar pekerjaan dengan tepat, menghadapi wawancara dengan baik, dan peningkatan kompetensi berkelanjutan. Yang terakhir itu kan ketika kita sudah melamar, katakanlah kita sudah mendapat pekerjaan, harapannya memang kita terus mengembangkan diri karena dunia akan terus berubah gitu ya dengan semua teknologi maupun ilmunya dan industrinya gitu. Boleh next slide, Pak? Ya, saya yang kasih cue. Silakan next slide. Oke. Baik. Iya. Jadi yang pertama ini pembahasan mengenai modern workplace. Teman-teman mungkin sudah sering mungkin lihat di IG Reels, di TikTok, terus kemudian di YouTube, dan juga mungkin kalau baca berita-berita online gitu ya. AI, Artificial Intelligence, ini sudah semakin berkembang dan sudah teraplikasikan di berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan maupun kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini perjalanan teknologi ya, mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2015 itu sebenarnya teknologi sudah cukup advance gitu pada saat itu. Kalau tahu yang disebut sebagai cloud computing, jadi semua data kita nih yang biasanya tadi disimpan di komputer, itu bisa kita simpan yang dinamanya cloud.
cloud server gitu. Sebenarnya sih juga ditaruh di dalam barang gitu ya. Jadi hard disk server gitu, tapi kita tidak bisa melihat karena biasanya terpusat. Terpusatnya di mana? Di Google, di Amazon gitu kan. Nah, kemudian masuk di tahun 2016, 2019. Ini mulai masuk ke data analytics. Startup perusahaan teknologi gitu itu mulai muncul, mulai dari Gojek ya, teman-teman mungkin tahu Gojek yang besar sekarang sudah diakuisisi oleh GoTo Group gitu ya, GoTo Group merger dengan Tokopedia dan segala macamnya. Ini mereka mulai bermunculan saat itu. Tahun 2016 saya berkantor di Bundaran HI Jakarta Pusat, rumah saya di Tangerang Selatan. Itu saya naik Gojek masih 20.000 tahun 2016. Sekarang mungkin udah 50.000, udah naik harganya ya. Gitu. Itu udah ada, terus teknologi berkembang di mana ketika untuk mendukung si startupnya itu sendiri ada data analytics di mana kita tidak hanya menggunakan Excel untuk mengolah data, tapi kita juga menjadikannya itu advance sehingga kita bisa lihat data analytics yang lebih mudah gitu untuk operasional sehari-hari gitu. AI juga sebenarnya udah mulai muncul. Internet of Things itu juga udah muncul. Apa sih Internet of Things? Internet of Things tuh misalnya ada bot sapu di rumah vakum. Nah, gitu kan ya. Ya, atau halo Google, please nyalakan lampu rumah saya gitu. Itu udah mulai muncul gitu ya. Nah, terus kemudian di tahun 2000 dan 2021 itu pandemi kan datang ya, seluruh dunia terjebak gitu di rumah masing-masing, kita nggak bisa keluar, mobilisasi juga sangat sulit, sehingga yang tadinya misalnya perusahaan kita pakainya offline aja deh, misalnya tes ya, Matala kan mungkin tes psikologinya sebelumnya offline gitu ya, tapi kemudian kami jadikan itu online dengan segera di periode 2020-2021 gitu. Nah, kemudian ada yang namanya work from home gitu, jadi kerja remote dari rumah. Zaman dulu boro-boro gitu kan, kita bisa kerja dari rumah itu masih sangat jarang. Zoom juga belum meledak seperti waktu pandemi dan segala macamnya gitu. Nah, tapi di saat inilah WFH itu terjadi gitu, transformasi digital banyak juga terjadi di perusahaan-perusahaan yang tadinya semuanya harus dilakukan di kantor, ini juga bisa dilakukan di rumah gitu, bekerja dari rumah. Memonitor kinerja juga bisa dilakukan dari rumah gitu. Nah, terus masuk ke 2022 sampai dengan sekarang itu AI semakin advance ya. Kalau mungkin teman-teman tahu ada ChatGPT versi 4.0 gitu, gimana kita bisa nanya mulai dari pertanyaan remeh-temeh sampai gimana caranya melakukan coding atau pemrograman komputer gitu. Semoga udah pernah coba ChatGPT itu, ya it's very interesting, maksudnya sangat menarik. Kita bisa dapatkan banyak hal lebih mudah dibandingin kita tanyain ke Google gitu. Terus otomatisasi juga tingkat lanjut, di mana industri-industri seperti mungkin Hyundai, kalau kita lihat iklan mobilnya gitu ya, di mana robot semakin advance dan presisi atau semakin cepat untuk merakit mobilnya. Jadi merakit mobil yang dilakukan oleh robot itu dianggap lebih presisi, lebih tepat dibandingkan manusia yang melakukannya gitu. Dan itu sudah dilakukan oleh Hyundai untuk mobil-mobil elektriknya gitu kan. Jadi otomatisasi semakin tingkat lanjut dan ada banyak industri yang pekerjaannya berulang gitu ya, yang pekerjaan administratif, yang pekerjaannya berulang. Ini memang sudah menggunakan robot atau teknologi untuk mengerjakannya gitu. Nah, semakin ke sini maka kita lihat gitu ya bahwa zaman semakin modern, teknologi semakin advance, maka sebenarnya skill yang diharapkan itu juga semakin berbeda gitu, dan kita diharapkan untuk terus belajar, terus adaptasi dengan dunia yang berputar di sekeliling kita gitu kan ya, bahwa terkait teknologi tadi ada segala macam perusahaan teknologi, ada Gojek, ada Tokopedia dan segala macamnya gitu. Mau nggak mau kan memasarkan, misalnya ada penjual di Shopee, ada penjual di Tokopedia, harus jago digital marketingnya, sehingga Oke, sehingga
yang dibutuhkan adalah memang yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan teknologi tersebut gitu. Tapi juga jangan khawatir bahwa industri umum atau ada kebutuhan-kebutuhan yang di luar teknologi ini yang juga terus dibutuhkan seperti misalnya dokter. Gitu ya, waktu COVID melanda seluruh dunia ada banyak, dan di Indonesia misalnya khususnya ada banyak dokter yang wafat gitu kan. Jadi dokter spesialis tertentu itu kekurangan di zaman sekarang. Kementerian Kesehatan kan juga menyatakan demikian gitu belakangan ini. Makanya ada program-program pemerintah untuk kemarin yang sempat agak rame mau rekrut dokter dari luar negeri gitu ya, pernah denger ya. Nah, ini dokter, arsitek, teknik mesin, teknik sipil, tenaga pengajar, guru itu masih dianggap profesi yang penting dan relevan di luar profesi-profesi yang memang terhubung dengan teknologi gitu. Nah, ketika ada teknologi, ada AI yang sudah semakin canggih, ada robot yang bisa buatin kopi buat kita gitu kan, ada robot yang bisa buatin mobil buat kita, terus kita sebagai manusia nih gimana nih di tengah semua ini gitu. Ada banyak banget bisa pointing ya. Jadi ada banyak sekali AI application di berbagai area gitu ya, HR, digital marketing dan sebagainya yang menggunakan AI. Nah, kita manusianya apa? Manusianya itu semakin harus mengasah kemanusiaannya justru. Apa itu? Apa itu adalah pemikiran analitis. Iya sih, memang ChatGPT udah bisa kasih kita ide yang terstruktur gitu. Tapi gimana kita menghubungkan idenya ChatGPT dengan konteks kehidupan nyata sehari-hari gitu. Jadi kita manusianya masih bisa tetap relevan dan dibutuhkan. Terus pemikiran yang kreatif, terus ada juga orang di Jepang itu yang menikah sama robot atau sama boneka gitu. Di Jepang cukup variatif gitu pilihan romansanya gitu ya. Apa yang nggak didapetin kalau misalnya kita pacaran sama AI atau sama robot? Emotional attachment-nya atau keterikatan emosinya itu yang tidak akan bisa didapatkan gitu. Jadi memang kita harus semakin menumbuhkan kemanusiaan kita justru gitu kan. Kita tapi memang tidak dipungkiri bahwa ada posisi-posisi yang dalam waktu dekat akan semakin bisa digantikan oleh teknologi, oleh AI. Gitu ya. Nah, ini udah teknologinya, udah dunia kerjanya udah dibahas gitu kan. Kita masuk ke gimana kita membangun diri kita sendiri nih di tengah semua gempuran AI, gempuran teknologi dan semuanya. Sorry. Nah, untuk cara mengembangkan diri ini mungkin terlihatnya umum gitu ya, tapi nggak semua orang mau melakukannya. Ya kalau sekolah tentunya kita ada SD, ada wajib 9 tahun sampai dengan kuliah gitu ya. Meskipun kita juga tahu untuk bisa kuliah, teman-teman yang bisa kuliah di sini adalah suatu privilege gitu ya, privilege atau keistimewaan kita bisa belajar sampai jenjang mahasiswa gitu kan. Nah tapi kemudian setelah kita selesai kuliah, terus kita mau masuk ke dunia kerja, apakah ilmunya relevan gitu. Tadi saya sama Mbak Brinda mungkin membahas gitu kan sebelumnya gitu ya, apa yang diajarkan misalnya di perkuliahan S1 dan S2 ketika saya lulus profesi psikolog, saya masuk ke dunia human resource atau sumber daya manusia, itu ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus saya lakukan dan saya belum punya pengalaman tentang itu sama sekali gitu. Betul. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kita harus terus belajar gitu kan. Tadi kaitannya sama kebutuhan pekerja di bidang teknologi, ada banyak sekali yang disebut dengan bootcamp. Bootcamp yang terkenal kalau untuk teknologi itu ada Hackative 8, ada Revo, ada Binar, ada Purwadika School gitu. Selain bootcamp teknologi tersebut, ternyata juga ada bootcamp untuk misalnya posisi human resource gitu kan. Matala juga adakan kelas gitu untuk bootcamp human resource sehingga para fresh graduate yang baru lulus misalnya jurusan manajemen atau jurusan apapun misalnya yang gak relevan dengan human resource itu bisa masuk untuk belajar gimana sih caranya untuk menjadi HR staff gitu.
apa aja sih yang harus dipelajarin? Peraturan ketenaga kerjaan gitu misalnya, cipta kerja yang terbaru, terus udah gitu penggajian, pajak, PPh 21 gitu kan. Waktu kuliah apakah diajarkan misalnya di jurusan psikologi? Tidak diajarkan gitu, terus terang tidak diajarkan. Tapi memang kan keperkuliahan itu mengajarkan logika berpikirnya gitu ya, sehingga kita bisa beradaptasi dan menyesuaikan dan terus belajar gitu. Jadi tadi kembali ke apa namanya, bahwa ada banyak sekali jalan untuk belajar melalui kursus-kursus, ada yang gratis, ada yang berbayar. Dan kalau misalnya kursus HR itu saya lihat di LinkedIn, misalnya beberapa minggu bootcamp dilakukan, ada loh harga yang cuma 45.000 gitu. Murah sekali gitu kan. Memang semangatnya untuk berbagi, dan karena di industri untuk para fresh graduate memang dibutuhkan yang siap langsung bekerja gitu ya, meskipun terus didampingi dengan on the job training atau manajemen training dan sebagainya gitu kan. Terus selain itu apa yang bisa dilakukan ketika kita belajar teorinya? Kita juga bisa melakukan internship gitu. Ada program Kampus Merdeka ya oleh pemerintah diinisiasi atau diadakan gitu kan. Terus misalnya mau freelance, teman-teman jurusan manajemen, freelance apa, ngantor di temennya ayah misalnya gitu atau tetangga gitu, kita kita ajukan diri gitu ya kalau misalnya ada kesempatan begitu, untuk nggak apa-apa deh misalnya tanda kutip dibayar misalnya di bawah UMR atau UMP, tapi yang penting kita belajar selama ilmunya selama 3 bulan, selama 6 bulan, sehingga nanti perusahaan yang liatin CV kita udah lihat tuh ada internship dan kita udah bisa pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu kan. Nah, sehingga internship menurut saya yang memang saya di konsultan ini juga mencari orang mulai dari level staff sampai dengan level direktur, internship itu sangat kami lihat gitu. Meskipun pengalamannya hanya 3 bulan, katakanlah misalnya untuk staff rekrutmen kalau saya nyari tim HR gitu ya, atau staff finance gitu, staff pajak yang udah internship, berarti mereka udah tahu gimana rasanya bekerja di suatu perusahaan, gimana caranya bekerja sama dengan para staff lain gitu dan sebagainya. Nah, terus ya freelance itu kan kita kerja berdasarkan order gitu ya, paruh waktu mirip juga dengan freelance, tapi mungkin waktunya udah ditetapkan misalnya 2 hari dalam seminggu dan sebagainya. Jadi ini semua perlu sambil kita cari kerja. Kalau misalnya memang pekerjaan apa namanya yang mencari fresh graduate misalnya lebih sedikit dibanding yang udah ada pengalaman, kan sekarang 1 tahun, ya 1 atau 2 tahun, nggak apa-apa karena ternyata memang ada perusahaan-perusahaan yang melihat internship itu sebagai pengalaman gitu. 6 bulan plus di perusahaan A misalnya, 6 bulan di perusahaan berikutnya, total 1 tahun. Jadinya minimum 1 tahun. Dibandingkan yang misalnya benar-benar lulusan langsung dari universitas itu ada ya kadang ada yang menganggapnya benar-benar tidak ada pengalaman dan mungkin dilewatkan, lebih memilihnya yang ada internshipnya gitu. Oke, nah ketika kita udah persiapkan diri, katakanlah udah ada pengalaman-pengalaman internship atau dan pengalaman organisasi di kampus gitu ya, apa namanya BEM ya, BEM misalnya atau himpunan apa namanya paduan suara atau apapun, itu kan sebenarnya melatih kita untuk bekerja sama dengan orang lain dan menghasilkan betul berorganisasi, menghasilkan sesuatu gitu. Itu kita latih sejak kuliah gitu. Nah, terus kemudian gimana sih caranya melamar pekerjaan dengan tepat? Nah, ini juga tantangan berikutnya nih. Meskipun kita tahu ya bahwa setidaknya mungkin 1 atau 2 tahun terakhir untuk fresh graduate itu memang menantang gitu ya. Maksudnya teman-teman fresh graduate yang mencari kerja itu memang cukup menantang dibandingkan tahun sebelum pandemi misalnya. Nah, ini apa namanya ketika misalnya saya buka lowongan internship HR atau fresh graduate finance gitu, itu yang datang bisa dalam 1 hari misalnya langsung sekian ratus gitu, dalam 2-3 hari mungkin bisa sampai 1000-an gitu kan untuk satu posisi gitu, dimana variatif universitasnya ada yang mulai dari lulusan universitas akreditasi A di Jabodetabek sampai misalnya swasta gitu ya, atau akademi D3 dan sebagainya. Itu ketika melamar ada banyak sekali. Nah, tapi kemudian saya membuka lowongan yang pengalamannya itu 1 sampai dengan 3 tahun gitu misalnya. Nah, anak-anak fresh graduate kan melamar nih gitu. Tapi kadang ada yang benar-benar misalnya tidak relevan. Pekerjaannya misalnya
finance dan tax. Tax itu kan pajak ya. Yang melamar ini lulusan teknik industri, fresh graduate gitu ya. Bukannya kami tidak mau, tapi kalau misalnya perusahaan sudah meminta pengalaman 1 tahun untuk finance dan pajak, ada memang kemampuan khusus yang bisa dikerjakan oleh orang tersebut gitu. Kalau misalnya satu pendidikannya tidak sama, pengalamannya atau belum pernah dilakukan, maka akan sulit sekali bagi perusahaan untuk hire mereka untuk merekrut mereka gitu kan. Jadi gimana caranya? Ya memang ketika ada lowongan kerja gitu ya, misalnya di Matala kami ada beberapa lowongan kerja yang sedang buka gitu kan. Nah, ini ada namanya deskripsi pekerjaan atau job desk gitu ya. Ini untuk contohnya adalah ini finance, ya finance and accounting gitu kan, bahwa di sini sudah bisa laporan pajak, PPh dan sebagainya. Terus gelar sarjananya itu akuntansi, keuangan, terus kualifikasinya profesional di bidang akuntansi gitu. Nah ini yang dasarnya dilihat gitu ketika perusahaan membuka lowongan ini, memang inilah yang diinginkan oleh perusahaan. Kalau yang benar-benar beda jauh, mungkin untuk posisi-posisi seperti manajemen trainee gitu kan. Ini mungkin bisa menerima berbagai jurusan gitu. Jadi kita memang benar-benar harus memahami pekerjaan yang sedang diiklankan, dibaca baik-baik gitu ya, apa saja job spesifikasinya atau persyaratan jabatannya. Nah, kalau misalnya udah ada job desk-nya, misalnya di LinkedIn, Jobstreet, apalagi Glints, Jobs, DB dan sebagainya gitu, Glassdoor gitu kan. Terus misalnya suruh melamarnya bukan ke melamarnya ke email perusahaan gitu ya. Nah ini banyak sekali, masih banyak saya temukan meskipun sudah ada perkembangan dari tahun ke tahun gitu ya. Yang mengirim CV ke email itu formatnya tuh tanda kutip sembarangan. Gitu. Dimana bisa lihatin contoh sebelah kiri yang tanda X, di subjek emailnya atau judul emailnya tidak ditulis sama sekali, misalnya kosong. Terus kemudian di dalam body emailnya, di mana kita biasanya ada pengantar kan, halo misalnya selamat siang, nama saya Adiria Kencana, pada Bapak Ibu HRD, saya mau melamar sebagai ini posisi yang diiklankan misalnya di LinkedIn atau Jobstreet dan sebagainya. Itu kan yang pantas gitu ya, yang sopan. Kami HRD atau rekruter yang membacanya juga bahagia gitu, apalagi kalau misalnya kata-katanya itu dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Atau kalau misalnya perusahaan minta bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris gitu di syarat jabatannya, gunakan bahasa Inggris dengan penulisan yang benar. Kalau kita nggak bisa banget bahasa Inggris, ya mungkin kita bisa pelajari atau sementara gunakan Google Translate gitu ya. Tapi kalau tadi yang contoh di kiri gitu kan, bahwa tanda X itu tidak ada judul, tidak ada pengantar, hanya langsung jebret kirimin CV. Biasanya tidak kami buka gitu, karena kami melihat bahwa tata keramanya, sopan santunnya ini kami pertanyakan. Ini kan bentuk perilaku, tapi perilaku di mana dia mengirimkan email ke orang lain yang dimana sedang buka lowongan, hubungannya profesional gitu ya. Tapi ini tidak dilakukan, sehingga kami pun melihat prediksinya. Apakah nanti jika bekerja komunikasinya juga kurang tertata seperti itu gitu. Jadi kami melihat perilaku di masa depan, ada prediksinya dari perilaku yang dilakukan saat ini gitu kan. Nah jadi memang ada itu, dan itu dasar sekali gitu ya, bahwa menulis email tujuannya seperti waktu kita belajar bahasa Indonesia SMA kali ya. Bahwa ada kepada yang terhormat, atau kalau zaman dulu tuh ada kepada YTC yang tercinta gitu kan. Alamatnya di mana, perkenalkan diri dulu, tujuannya apa, ditutup dengan salam, terima kasih. Itu sederhana tapi ternyata belum semua orang bisa melakukannya gitu. Oke. Nah, katakanlah CV-nya sudah diproses, termasuk yang ada di shortlist atau daftar pendek penerimaan atau review CV di awal gitu ya. Kita lihat bahwa masuk ke dalam fase wawancara gitu kan.
Nah, ini praktek umum fase wawancara secara garis besar atau secara sangat umum. Setiap perusahaan itu bisa berbeda-beda gitu. Yang pertama mulai dari biasanya HR-nya dulu gitu ya, atau bagian personalia atau SDM yang melakukan wawancara untuk memastikan lagi apakah yang ditulis di CV benar dengan ketika diwawancara gitu ya, ada cross check gitu kan. Terus kemudian dengan atasannya itu juga ada wawancara kedua gitu ya. Terus kalau misalnya posisinya levelnya lebih tinggi, misalnya supervisor atau manager, itu ada misalnya dengan kepala departemen gitu, ada pertemuan-pertemuan tertentu atau interview ketiga gitu. Nah, di fase-fase ini, setiap wawancara ini, kita lihat yang pertama ini rekruter kan garda paling depan gitu ya Mbak ya. Kalau di perusahaan mungkin di customer service-nya gitu yang bertemu langsung dengan pelamar gitu. Nah, kesan pertama itu sangatlah penting gitu. Bahwa dari first impression, kesan pertama, cara berpakaian. Ini saya lihat teman-teman yang duduk cantik di sebelah kanan saya, depan kanan, dan Mas yang ganteng-ganteng di sebelah kiri, ini rapi mau melamar kerja dengan kemeja, ada yang berbatik, terus kemudian yang perempuannya ada dandan tipis gitu, pakai lipstik gitu kan ya. Nah, kita lihat bahwa memang kita datang dan bertemu dengan orang lain itu sesuai keadaan, sesuai situasi, sesuai dengan konteks dan tujuan kita gitu, berperilaku gitu kan. Jadi cara berpakaian, terus gimana berkomunikasi gitu kan. Kadang kalau misalnya ada yang interview entah terlalu santai atau gimana, mungkin jadinya senderan banget gitu ya. Nyaman mungkin sofanya itu juga bisa gitu ya. Tapi kita lihat bahwa mungkin pose duduknya, gimana duduk tegak dengan format tapi juga cukup santai, nggak terlalu tegang gitu. Itu kita lihat, kita observasi sebagai rekruter atau HR yang garda awal gitu kan. Terus kemudian biasanya juga kalau misalnya wawancaranya online gitu ya, wawancaranya online atau ketemu langsung. Kalau yang online, kadang saya pernah ada ketemu sama posisi yang cukup tinggi gitu ya, VP, calon VP gitu ya, tapi sambil menyetir interviewnya gitu. Buat saya, nilai pribadi saya yang saya anut itu satu bahaya, secara safety itu sangat-sangat kurang. Kedua, seperti tidak saling menghormati dengan pewawancara. Bahwa ini konteksnya lagi mewawancara, kita berarti kan duduk diam, ada setting ya mungkin dinding putih pun tidak masalah gitu ya. Seperti itu misalnya. Terus kemudian bagaimana sikap mereka secara keseluruhan gitu ya. Apakah memang terlalu galak, maksudnya jawabnya gitu, atau terlalu pelan-pelan, gak kedengeran gitu, seperti tidak percaya diri gitu dan sebagainya. Nah, kesan-kesan ini yang memang kami tangkap gitu sebagai rekruter, dan penting gitu. Dan kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan interview ya. Biasanya perkenalan, rekruternya perkenalkan diri, teman-teman perkenalkan diri gitu kan. Terus ditanyain pengalamannya, mungkin kalau yang masih fresh graduate bisa diceritakan mulai dari pengalaman organisasi, intern dan sebagainya. Terus pengalaman kerja kalau misalnya memang sudah ada gitu. Terus biasanya kalau misalnya untuk posisi-posisi yang udah pernah bekerja ya, mungkin 1 tahun sampai dengan 3 tahun, itu juga ditanyakan misalnya apa sih yang sudah keberhasilan yang pernah kamu lakukan, dicapai. Misalnya buat laporan yang harus 7 hari saya bisa lakukan dalam 3 hari karena memang ada permintaan mendadak gitu. Itu diceritakan, tanda kutip pamer dikit boleh supaya rekruter tahu bahwa kita bisa gitu ya melakukan tugas yang memang sangat penting gitu. Tapi juga jangan bohong gitu ya. Kita pengennya tim kita atau karyawan jujur gitu. Kemudian apa yang membuat stres gitu ya. Semua manusia kan juga pasti pernah stres ya gitu. Nggak mungkin bohong kalau misalnya enggak gitu. Tapi gimana caranya kalian menangani stres? Ada yang misalnya jawabannya netral nih, misalnya, oh saya kalau misalnya stres, atasan misalnya ngomel sama saya dengerin musik dulu nih, saya bentar keluar dulu ke taman, kalau di kantor ada taman gitu, saya dengerin musik dulu setengah jam, menenangkan diri, ketika sudah mulai stabil saya
kembali bekerja dengan fokus gitu kan. Terus kalau misalnya kita sebagai customer service, garda terdepan, habis berantem sama pacar atau dimarahin orang tua misalnya. Tapi harus melayani customer dengan sangat sopan, dengan penuh senyum. Ini gimana kalian mengatasinya gitu. Jadi contoh-contoh jawaban dari kalian itu sangat penting gimana kalian menjawabnya ya. Nah, ketika katakanlah sudah diterima kerja nih, alhamdulillah ya. Dulu waktu zaman saya mulai bekerja itu berarti tahun 2000 2008 ya. Masih SD Mbak Brinda. 2008 dulu masih pakai lamaran kertas coklat, meskipun ada yang udah email beberapa, itu saya cukup rajin ya. Jadi misalnya per hari, kata ibu saya dulu ya, nasihat berharga juga ternyata sampai sekarang itu juga strategi yang penting. Kirim sebanyak-banyaknya gitu kan ke berbagai perusahaan. Dulu Jobstreet udah ada belum? Oh ya, kamu baru SD. Jobstreet saya lupa udah ada apa belum ya. Udah ada harusnya. Nah, itu kirim sebanyak-banyaknya 10. Kalau misalnya dikirimnya masih di bawah 40, ibu saya nanya, "Kamu CV-nya udah kirim berapa hari ini?" gitu. Jadi kirim aja yang kalau bisa yang relevan gitu tadi sesuai dengan job desk dan tanggung jawab ya dan syarat jabatan gitu kan. Nah, kalau misalnya udah dapat pekerjaannya semoga kita terus bersyukur nih. Nah, tapi ketika kita masuk ke dalam lingkungan kerja itu bagaimana kita mesti bersikap? Nah, ketika tanya gimana kita mesti bersikap, sebenarnya mesti ditanyakan adalah kita itu sebenarnya gimana sebagai diri sendiri. Apa jangan-jangan kita sebenarnya nggak kuat ngadepin atasan yang terlalu galak? Apakah misalnya kalau sekarang di IG Reels atau TikTok bilangnya trigger gitu ya, ada triggering nih kalau dimarah-marahin bener ya. Atasannya red flag gitu ya, teman-teman semoga relevan dengan pernyataan saya itu gitu kan. Itu ya kita harus bisa mengetahui diri kita sendiri dulu gitu. Apakah senang pekerjaannya yang bekerja di belakang meja, misalnya ngerjain data terus gitu dari jam 9 pagi sampai jam 6 malam. Saya sih nggak bisa, saya demam kalau duduk diam di depan meja. Saya harus ada keluarnya, harus jalan-jalan dan segala macam ya, ketemu orang gitu kan. Nah, ini yang harus kita kenali dulu. Apa yang ngebuat kita senang, apa yang ngebuat kita marah, apa yang ngebuat kita sedih gitu. Sehingga kita juga jadi bisa tahu ketika kita terus-terusan belajar tentang diri kita. Namanya istilahnya adalah self awareness atau kesadaran diri. Ketika kita sadar diri kita siapa, kita jadi tahu apa yang kita butuhkan di dalam pekerjaan, di dalam berhadapan dengan orang lain gitu kan. Nah, kemudian ini juga yang katanya penting menurut World Economic Forum survei atau data di tahun 2020 gitu ya. Gimana caranya kita bisa tingkatkan kreativitas, gimana caranya kita bisa tingkatkan inovasi. Kalau kreativitas itu ternyata ya kalau ngikutin ilmu filsafat tidak ada ide yang benar-benar original. Tidak ada ide yang benar-benar asli. Artinya misalnya idenya Adiria jangan-jangan atas berdiskusi dengan Mbak Brinda. Atau Mbak Brinda dapat ide dari mana? Habis berdiskusi dengan misalnya Mas Aldi, misalnya teman kantornya gitu, saya ngasal aja sebutnya gitu kan. Ini terus bergulir sehingga kita jadi tumbuh kreativitasnya gitu ya, ngobrol dengan banyak orang. Lingkungan kantor misalnya sekian hari dan sekian tahun kita bersama dengan orang yang sama gitu ya. Kita harus perluas network, gabung komunitas sepeda misalnya. Terus apalagi gabung komunitas anime kalau suka Jepang-Jepangan gitu kan, wibu penyuka Jepang gitu. Sehingga kita mempunyai banyak wawasan dan kreativitas kita terus tambah gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab supaya potensi diri kita terus berkembang harus berinovasi. Apa maksudnya inovasi? Ternyata berdasarkan teori, maksudnya inovasi ini adalah gimana seseorang berani gagal dalam melakukan sesuatu, dalam bertindak, dalam bekerja yang didukung oleh lingkungannya. Gitu. Misalnya apa? Misalnya contoh otomotif, katakanlah Astra mau ciptakan dulu ada Kijang, terus kemudian ada Avanza, terus kemudian ada Innova, sekarang Innova hybrid gitu kan.
Zenix ya. Nah itu gimana? Karena ternyata memang perusahaan membutuhkan ada inovasi terus atas produknya. Orang-orang yang bekerja di dalamnya itu didukung, disediakan trainingnya, disediakan mentoringnya, diajarkan oleh atasannya gitu kan, sehingga mereka R&D-nya, research and development-nya bisa terus menciptakan produk-produk baru gitu ya. Tapi apakah orang yang mengerjakannya takut gagal? Harusnya sih enggak, karena pasti ketika kita mau coba sesuatu yang baru, rasanya yang nggak mungkin nyaris langsung 100% bener gitu. Untuk ciptakan mesin hybridnya Zenix mungkin ada sekian tahun atau sekian waktu trial and error gitu ya. Gitu. Jadi ya inilah effort kita atau usaha-usaha yang bisa kita lakukan di tengah gempuran AI, teknologi yang semakin canggih, gimana kita bisa terus mengasah kemanusiaan kita, analisa berpikir, kreativitas, inovasi, mau belajar dari institusi yang paling formal seperti sekolah kalau punya dananya. Jika tidak, kita ikutin webinar-webinar gratis, kita gabung belajar dengan komunitas SEO, komunitas digital marketing, komunitas HR, komunitas misalnya produksi, maintenance dan segala macam, itu pasti ada. Tinggal dicari di Google mungkin ya, gitu kan. Terus kita sadari diri kita, kekurangannya apa, ketidaksukaannya apa, kesukaannya apa, fokus di kesukaannya apa dan dikembangkan terus gitu supaya kita bisa terus belajar dan diri kita dilihat. Sama yang terakhir, kalau misalnya teman-teman sampai masuk kerja, kalau misalnya diminta melakukan pekerjaan yang di luar job desk-nya, kalau saya dulu, saya mau. Dan itu yang membawa saya ke berbagai pengalaman. Ternyata ada yang bilang, aduh kamu jangan ada yang di luar job desk gitu kan, capek gitu ya segala macam. Tapi ternyata itu yang ngebuat saya dipromosi, di bawah atasan saya sebelumnya dan sebagainya gitu. Oke, itu aja dari saya. Waktunya terbatas. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Silahkan jika ada pertanyaan. Konon kabarnya juga ada sedikit door prize atau giveaway nanti mungkin di akhir oleh Mbak Brinda. Ada gift yang akan kita kasih buat nanya ya. Oke. Teman-teman, dari banyaknya yang mengikuti talk show siang hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Langsung angkat tangan aja. Oh, ada nih. Ada 1, 2, ada lagi. Dapat hadiah loh. Ada 1, 2 orang, ada lagi yang cewek-cewek mungkin mau bertanya. Oh, ada 3. Oke. Kita 3 pertanyaan dulu ya. Bisa dibantu mic-nya, Mas? Baik, terima kasih Kak kesempatannya. Cuma mau nanya Bu, boleh nggak sih kalau pas interview itu kita sedikit berbohong? Dirinya dulu mungkin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Obi, saya dari SMK Negeri 1 Cinangka. Oke. Nah, pertanyaannya mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Boleh jawab satu-satu ya? Oh, oke, langsung Kalau boleh. dijawab. Oke. Mas siapa tadi dari Cinangka? Obi. Terima kasih Mas Obi untuk pertanyaannya. Ya silakan duduk. Kalau kata Wakil Presiden kita memerdekakan Indonesia Raya, katanya kemampuan itu bisa dilatih. Tapi yang namanya orang jujur itu sulit dicari, kurang lebih begitu ya. Intinya bahwa kejujuran itu sangat penting gitu. Konteksnya mungkin melebih-lebihkan pengalaman kita gitu ya. Ya sebenarnya kita sebagai manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih apakah kita akan jujur atau berbohong ya Mas Obi. Sebenarnya kita punya itu. Tapi masalahnya apakah kamu siap dengan konsekuensi atau dampaknya? Katakanlah misalnya Mas Obi bilang, saya bisa operasikan mesin produksi tipe A. Gitu. Oke, direkrut sama perusahaan pabrik gitu ya, pabrik tertentu. Ketika sudah masuk mesin operasi A yang belum pernah kamu pegang atau kerjakan sama sekali, gitu. Kan ketahuan. Dampaknya apa kalau di lamaran gitu, kita melamar kan kadang ada
disclaimer-nya atau informasinya, semua informasi harap dinyatakan sesuai fakta atau sejujur-jujurnya gitu ya. Terus ditandatangani gitu. Dan kalau misalnya itu ternyata dilanggar, itu bisa diselesaikan atau diberhentikan oleh perusahaan. Setahu saya ada perusahaan yang seperti itu memilih untuk polisinya. Nah, kita sebagai manusia lagi-lagi ulang ya, punya kehendak bebas, boleh jujur, boleh bohong, tapi apakah kita siap menanggung dampak yang kita lakukan? Itu aja Mas Obi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin sebagai bentuk integritas diri. Integritas, betul. Oke, untuk penanya yang kedua, Mas yang baju biru. Oke, bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin ini memperkenalkan diri Bu. Siap. Nama Alfiansa dari SMKN 1 Keragilan. Izin bertanya Bu. Jadi beberapa hal ini banyak dengar bocoran dari teman, katanya semua perusahaan, dan itu nggak berbagai semua perusahaan juga, itu para pencari pekerja ini yang punya pinjol. Dalam artian itu berdampak ngaruh masuk ke perusahaan katanya. Ini berasal dari teman ya Bu ya, makanya saya izin bertanya, apakah pinjol itu bisa berdampak kita para pencari pekerja gitu? Karena khawatirnya memang dulunya pernah terjadi, tapi dia mau berubah. Dalam artian kan tidak semuanya kan masuk ke lubang yang sama gitu Bu ya. Ya, apakah mungkin ada sebuah solusi dari Bu? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Kalau untuk background check atau pemeriksaan latar belakang gitu ya, itu memang dilakukan untuk di industri-industri seperti perbankan gitu kan, terus fintech, teknologi finansial gitu. Nah, dengan maraknya kejadian pinjol sekarang gitu, terus ada yang banyak juga menimpa Gen Z gitu, anak-anak yang muda gitu, yang mengkhawatirkan gitu ya. Sebenarnya kalau untuk yang industri tadi itu strictly atau cukup sangat strict, sebenarnya itu dinilai gitu ya, bahwa diperiksa ada mereka punya policy khusus gitu untuk perbankan atau finansial gitu kan. Kemungkinan besar tidak diambil, setahu saya pernah di finansial teknologi. Kalau untuk di industri lain mungkin ada pertimbangannya bahwa perilakunya kalau misalnya meminjam katakan lagi nih ya Mas, kita misalnya punya gaji 5 juta UMR DKI deh misalnya gitu ya. Punya uang 5 juta, kita minjemnya 15 juta gitu. Nah, kita kalau saya dari sisi psikologi, ada kecenderungan untuk tidak bisa mengontrol impuls atau keinginan dari diri. Kedua, untuk berpikir secara logis bahwa apakah saya bisa mengembalikan uang yang saya pinjam dengan cara apa, gitu kan. Tentunya harus bekerja lebih keras gitu ya, karena gajinya 5 juta tapi meminjamnya 3 kali lipatnya gitu kan. Kalau ilmu finansial, pinjaman itu kan hanya boleh sekian persen, kalau hutang itu berapa ya, 20 atau 30% saya lupa dari penghasilan bulanan gitu. Jadi sebenarnya ada aspek jadinya yang mungkin mempengaruhi perilakunya kalau dia bekerja. Yang ketiga, HR-nya repot Mas. Repot apa? Diteleponin ke kantor, collection-nya datang, itu bisa ada yang tiap hari. Gitu. Meskipun setahu saya oleh OJK itu nggak boleh didatengin ke kantor gitu ya, tapi ada aja, atau ada yang nelponin, atau rekan kerjanya yang terafiliasi nomor teleponnya itu turut di WhatsApp, turut dihubungi, jadinya kan mengganggu dinamika di lingkungan kerjanya gitu, tanda kutip jadi menyusahkan sekitarnya gitu. Jadi itu mungkin jadinya dihindari gitu ya, meskipun lagi-lagi semuanya kembali kepada kebijakan perusahaan. Semoga menjawab. Oke, selanjutnya yang ketiga. Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Thohir dari Cilwas. Sebelumnya izin Bu bertanya ya. Kan di sini kita sebagai pencari kerja nih Bu, kita sangat susah banget gitu mencari kerja. Tapi ada dengar juga gitu, kalau perusahaan juga kesusahan cari pekerja gitu. Apakah benar begitu gitu?
Nah, selanjutnya sebenarnya di tahun-tahun sekarang ini skill apa sih Bu yang bisa kita tingkatkan gitu Bu untuk bisa keterima di pekerjaan yang kita inginkan gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Muhammad ya tadi nama depannya ya. Iya. Baik, sebenarnya itu ada di dalam materi saya semuanya gitu tadi ya, bahwa memang tergantung bahwa satu latar belakang pendidikan kamu apa gitu kan, kamu melamarnya kemana, gimana cara meningkatkannya ya sesuai tadi kalau misalnya kamu jurusannya manajemen keuangan gitu ya atau akuntansi, berarti kan melamarnya ke manajemen keuangan atau akuntansi gitu. Tapi kalau misalnya katakanlah industri atau posisi yang buka selama misalnya setahun gitu kan sangat jarang gitu ya atau sangat sulit untuk fresh graduate. Yang banyak buka apa untuk fresh graduate itu kan kita riset, kita perhatikan, kita lihat. Ternyata misalnya yang buka digital marketing. Karena memang industrinya masih besar gitu. Nah tadi lewat bootcamp, lewat training online itu bisa dicari sih misalnya di Google gitu ya training online gratis atau misalnya lihat di Instagram atau mungkin TikTok gitu kan bahwa apa yang mau kita pelajari itu kita bisa cari gitu di Google dan kita baca-baca sendiri gitu. Dipelajari sendiri. Di YouTube juga ilmunya juga maksudnya orang yang ahli kan bikin video mungkin kayak misalnya kalau yang terkenal kan artis misalnya siapa Deddy Corbuzier podcast gitu ya. Denny Sumargo atau apa itu kan tentang kehidupan secara umum. Jerome Pauline ahli matematika kalau misalnya memang tertariknya matematika itu bisa dicari di YouTube siapa yang ranking paling atasnya di Google dulu kita ketik terus kemudian kita cari di YouTube ya kita pelajari gitu. Sama tadi ya bahwa kalau misalnya memang ada kesempatan untuk intern atau magang di pekerjaan yang memang kamu inginkan atau kamu udah training digital marketing dan itu magang ya coba lamar gitu. Jadi memang harus mencoba berbagai macam cara untuk masuk meskipun mungkin awalnya tidak langsung jadi pegawai tetap dulu. Gitu Mas Muhammad. Mungkin tips and triknya. Semoga menjawab. Perusahaan bener nggak Bu? Kalau perusahaan itu mencari pekerja itu susah juga. Oke. Mungkin mungkin tidak mencari di tempat yang tepat gitu ya. Karena LinkedIn pun kalau kita beriklan atau kita misalnya taruh di feed, kalau misalnya lingkaran pertemanan kita itu berbeda dengan pekerjaan lagi kita cari itu juga nggak nyampe gitu ya. Jadi ya kita memang satu perusahaan mencari di tempat yang tepat, misalnya seperti job fair ini gitu. Terus kemudian kandidatnya pun yang tadi saya di materi saya gitu ya. Misalnya yang buka lowongannya yang dibuka finance and tax, tapi yang melamar misalnya fresh graduate teknik industri gitu. Jadi data yang masuk memang tidak relevan gitu kan, nggak nyambung. Nah terus perusahaan juga kalau misalnya mencarinya 1 sampai dengan 3 tahun pengalamannya, ya triknya teman-teman fresh graduate tadi itu dia tadi ya, bahwa intern dulu 6 bulan udah selesai misalnya masanya, cari intern yang sejenis sehingga bisa secara total bisa menjadi intern finance and tax selama total 1 tahun misalnya. Gitu Mas. Oke, Bu. Jadi benar-benar harus kreatif. Ini nggak bisa ngejeduk tembok. Oke, kita cari cara yang B-nya bagaimana gitu. Itu aja. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Untuk pertanyaannya kami cukupkan karena setelah ini akan ada pembicara-pembicara yang lagi yang lebih menarik temanya. Oke, untuk 3 orang tadi bisa maju ke depan. Maju ke depan untuk Bu Adir bisa diberikan bingkisannya mungkin ya. Oke, atau di bawah aja deh, di bawah aja. Heeh. Cek. Aduh. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk yang berdiri di depan, penanya yang sangat luar biasa.
Oke, boleh dipoto dulu ya. 1, 2, ayo buncis. 3, Cekrek. 2, 1. Ganti gaya, boleh? 3, 2, 1. Oke, Mantap. Oke. Mbak Brinda, aku Oke. boleh izin nggak? Oh, boleh, boleh. Mari. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Boleh berikan tepuk tangan untuk pembicara narasumber kita yang sangat luar biasa. Mana nih tepuk tangannya, kok kurang semangat ya? Oke. Soalnya kita mau mulai door class, jadi kalau bisa lebih semangat lagi. Coba semangat lagi, sekali lagi. Suaranya sekali lagi. Iya, mantap. Oke, karena sudah lumayan semangat, boleh kali lah kita kasih Oke. hadiah door prize. Jadi sebelum kita melanjutkan ke pembicara selanjutnya, jadi kita akan ada pembagian door prize. Jadi Iya. ini door prize-nya ada berapa? Ada Kak Anggi? semuanya aja. Semuanya. 3 dulu kali ya kita keluarin ya, biar Oke, kita nanti tungguin